bisa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kapolres Nganjuk AKBP Siswantoro melalui Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Zulkifli Sinaga menggelar konferensi pers pada Rabu 30 Juli 2024 terkait kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan di beberapa lokasi di wilayah hukum Polres Nganjuk. Ya, jadi sore hari ini kita akan melakukan doorstop ya, rilis terkait dengan pengungkapan kejadian pengeroyokan tahun 70 di 2 TKP, yaitu di wilayah Kertosono dan wilayah Baron. Ya. Pertama-tama perlu saya jelaskan, awal mulanya itu pada hari Jumat ya, di wilayah Kertosono itu ada kegiatan orkes ya, di mana laporan dari Pak Polsek itu awalnya elektron, namun ternyata ya jadi ada kegiatan orkes. Nah, bubaran kegiatan orkes itu sekitar jam 16.30 atau mungkin jam 5 sore, beberapa pemuda yang dari kegiatan orkes tersebut bubaran dari kita itu melakukan konvoy ya. Melakukan konvoy seputaran wilayah Kertosono dan seputaran wilayah Baron. Pada saat mereka melakukan konvoy, mereka melakukan pemukulan dan juga mungkin pelemparan batu di beberapa titik ya. Jadi perlu saya jelaskan, sesuai dengan hasil penyelidikan kami dan pengumpulan barang bukti baik CCTV maupun rekaman-rekaman video rekaman yang didapati oleh tim lapangan kami ya, dari masyarakat ataupun dari sumber-sumber lainnya. Jadi TKP pertama itu di pertigaan Printer. Ya. Di pertigaan Printer, di situ ada terjadi pelemparan, namun untuk korbannya nihil. Kemudian mereka bergeser ke Pasar Baru Kertosono. Di sana juga ada pelemparan juga, namun tidak ada korban di sana. Dari Pasar Baru Kertosono, rombongan bergeser ke Lembang Kuning ya, Lambang Kuning itu di wilayah, masih di wilayah Kertosono juga. Nah, yang di Lambang Kuning ini terjadi pengeroyokan terhadap saudara korbannya, saudara WP ya, saudara WP ya, usianya sudah dewasa ya. Kemudian digeser dari Lembang Kuning ke Jembatan Kemadu ya. Untuk di Jembatan Kemadu ini juga mereka melakukan pelemparan dan pemukulan, termasuk juga pengerusakan sepeda motor ya. Untuk korbannya sendiri inisial DA ya, untuk yang di Jembatan Kemadu. Bergeser dari Jembatan Kemadu ke arah barat Jembatan Kemadu, kemudian setelah dari barat Jembatan Kemadu itu mereka bubarkan diri. Untuk korbannya sendiri ya, yang sudah melapor dan sudah dilaksanakan pemeriksaan ada 2 ya. Luka-lukanya ada luka di pelipis dahi, kemudian ada yang luka di kaki sebelah kanan, kemudian ada yang motornya dirusak dan kunci motornya diambil kemudian dilempar, seperti itu. Kemudian untuk setelah kejadian, saya langsung gerakan Osnal, koordinasi dengan Baron dan Kertosono, tim dari Polres pun bergerak. Kami lakukan konsolidasi, pengumpulan bukti-bukti, rekaman CCTV dan full bucket dengan tim lapangan lainnya, sehingga kita mendapatkan gambaran yang kami duga melakukan penggerakan tersebut. Sekitar dari mulai jam 4 subuh sampai dengan jam 10 pagi ya, jam 4 subuh sampai jam 10 pagi di hari Sabtunya ya, sampai 24 jam kami sudah berhasil mengamankan 10 orang ya. Ada anak-anak 8 dan 2 dewasa. 2 dewasa yang kita curigai sebagai pelaku. Kita laksanakan pemeriksaan intensif ya. Semua kasus ditarik ke Polres. Dari 10 yang kita amankan ini, yang kita tetapkan
sebagai tersangka ya, dan kita sudah lakukan penahanan. Untuk yang TKP di Lambang Kuning ya, Lambang Kuning Kertosono itu 2 ya, saudara DRS ya, DRS umurnya kelahiran 2008, berarti berapa tahun ya? Masih 16 tahun ya, DRS. Kemudian yang kedua saudari MIS, ya, saudara MIS, umurnya sama juga, ya, umurnya 16 tahun juga ya. Untuk perannya masing-masing, baik saudara DRS maupun saudara MIS ya, ini mengambil batu dan melakukan pelemparan terhadap korban dan juga motornya. Kita tetapkan tersangka di sini ya. Ada 4 ya, 5 ya, 5 tersangka, di mana yang 4-nya anak, dalam artian masih di bawah umur, yang 1 sudah dewasa. Untuk yang dewasa inisialnya MA ya, kemudian UT ya, untuk yang dewasa 2, yang anak 3 ya. Untuk yang dewasa saya ulangi lagi tadi, inisialnya MA ya, kelahiran 2003, kemudian UT kelahiran 98. Kemudian untuk yang anak ya, inisial AA 16 tahun, kemudian GA 17 tahun, dan DRS ya, usianya 15 tahun. Terhadap 2 pelaku dewasa yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kita sudah tahan dan prosesnya tetap berlanjut. Kemudian untuk yang 4 orang anak ini, kita sudah berkoordinasi dengan dinas sosial, dan kita sudah titipkan di dinas sosial. Untuk pasal sendiri yang diterapkan, kita terapkan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Jadi sebelumnya itu yang diamankan berapa orang? Awalnya 10, hari Sabtu itu 10, kemudian Sabtu sore itu diamankan lagi 2 orang, tapi 1 sebagai saksi. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata mereka tidak melakukan pemukulan, hanya bersama-sama dengan rombongan. Motifnya apa? Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan kami, motifnya gaya-gayaan gitu ya, biasa anak muda konvoy gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada motif-motif tertentu, ada dendam atau apa sebelumnya ya. Mereka lewat, ada yang mereka tidak sukai pada saat di jalan, mereka berhentikan, mereka lemparin, mereka pukulin. Dari kelompok perguruan silat atau geng motor, Pak? Saya tidak bisa pastikan ini dari perguruan silat karena tidak semuanya. Bisa saya katakan lukanya termasuk masih bisa untuk melakukan kegiatan, ya, bukan luka berat. Memang untuk motor yang dirusak ada beberapa kerusakan, untuk nilai kerugiannya saya bisa pastikan, ya. Jadi untuk kondisi korban, kondisinya masih bisa melakukan kegiatan, ya, bisa dikatakan luka ringan. Untuk kendaraan ada sedikit kerusakan, ya, tapi masih bukan kerusakan yang fatal. Oke? Apanya? Ancamannya maksimal 7 tahun. Ya, untuk yang anak nanti kita ikuti prosedurnya, nanti di versi atau seperti apa nanti perkembangannya dia lewat bukan TPA. Kasat Reskrim Polres Nganjuk juga menghimbau masyarakat, terutama anak muda, untuk menghindari kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Himbauan dan untuk warga. Himbauan, ya. Saya menghimbau untuk warga masyarakat Nganjuk, terutama anak-anak muda, ya. Hindari kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan diri kalian sendiri, ya. Konvoy-konvoy, ya.
membawa atribut-atribut tertentu, ya, kemudian geber-geberan di jalan, melakukan pemukulan, tolong hindari kegiatan tersebut karena itu merugikan diri Anda sendiri. Tidak ada nilai plusnya. Ya, pengakuan hanya dari kalangan Anda sendiri. Tapi kedepannya tidak ada nilai plusnya untuk Anda semua, adik-adik, bisa dikatakan adik-adik kami di Nganjuk ini. Ya, jadilah anak muda yang berjiwa sejati, ya, yang berjiwa Pancasila, ya, yang berjiwa nasionalis, yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi daerah kalian sendiri, dan tidak merugikan orang banyak. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.